Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Namun pada kenyataannya hanya sedikit orang yang mampu menjaganya secara istiqomah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keutamaan yang luar biasa bagi hambanya yang bangun di sepertiga malam terakhir untuk bermunajat, berdoa, dan bersujud dengan penuh kerendahan hati. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa ibadah yang pahalanya begitu besar justru terasa begitu berat untuk dilakukan? Dalam Al-Quran dan hadis, sholat tahajud sering dikaitkan dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri menjadikan tahajud sebagai amalan rutin sepanjang hidup beliau, bahkan ketika dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tahajud bukan sekadar sholat sunnah biasa, melainkan ibadah yang membentuk kedalaman iman, ketulusan hati, dan kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Namun, realitas kehidupan modern dengan berbagai kesibukan, godaan, dan kelelahan fisik membuat banyak orang merasa berat untuk bangun di malam hari. Dari sinilah kita perlu memahami secara mendalam sebab-sebab mengapa hanya sedikit orang yang mampu mengerjakan sholat tahajud, agar kita dapat memperbaiki diri dan perlahan-lahan termasuk ke dalam golongan hamba yang dicintai Allah. 1. Melawan hawa nafsu dan rasa malas. Sholat tahajud adalah ibadah yang secara langsung berhadapan dengan hawa nafsu manusia. Nafsu paling dasar yang dimiliki manusia adalah keinginan untuk beristirahat dan tidur nyenyak, terlebih setelah tubuh lelah menjalani aktivitas dunia sepanjang hari. Ketika malam telah larut, kasur terasa begitu nyaman, selimut terasa begitu hangat, dan mata terasa berat untuk dibuka. Di saat inilah ujian tahajud dimulai, karena bangun malam berarti menolak kenyamanan jasmani demi memenuhi panggilan ruhani. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setan benar-benar berperan aktif dalam menahan manusia agar tetap terlelap. Dalam hadis disebutkan bahwa setan mengikat tengkuk seseorang yang tidur dengan beberapa ikatan sambil membisikkan, "Malammu masih panjang, tidurlah." Bisikan ini bukan sekadar sugesti, melainkan strategi untuk menjauhkan manusia dari sholat malam. Selama seseorang menuruti rasa malas itu, ikatan tersebut semakin kuat dan hatinya semakin berat untuk bangun. Melawan rasa malas untuk tahajud sejatinya adalah bentuk jihad melawan diri sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sholat tahajud menjadi salah satu medan jihad tersebut, karena tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengawasi, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Hanya kejujuran hati yang mampu menggerakkan seseorang untuk bangun dan berwudhu di tengah sunyinya malam. Banyak orang gagal tahajud bukan karena tidak tahu keutamaannya, tetapi karena terlalu sering menuruti rasa malas. Ketika rasa malas selalu dimenangkan, jiwa menjadi lemah dan terbiasa menunda kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang berhasil menjaga tahajud adalah mereka yang melatih diri untuk berkata, "Cukup," pada hawa nafsu, dan berkata, "Iya," pada panggilan Allah, meskipun harus melawan rasa berat di awal. Orang-orang soleh terdahulu memahami bahwa kenyamanan sejati bukan terletak pada tidur panjang, tetapi pada ketenangan hati setelah bermunajat kepada Allah. Mereka rela memotong waktu tidurnya karena yakin bahwa satu sujud di malam hari lebih berharga daripada berjam-jam tidur tanpa nilai ibadah. Kesadaran inilah yang membuat mereka sanggup bangun, meskipun tubuh terasa lelah. Melawan hawa nafsu dalam tahajud bukan berarti mengabaikan kebutuhan tubuh, melainkan menundukkan tubuh agar patuh kepada ruh. Ketika seseorang mampu mengalahkan rasa malas ini, ia akan merasakan kenikmatan iman yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dari sinilah tahajud menjadi pintu kemuliaan, karena tidak semua orang sanggup melintasinya. 2. Butuh keimanan dan keikhlasan yang kuat.
Solat tahajud adalah ibadah yang hanya bisa ditegakkan oleh iman yang benar-benar hidup di dalam hati. Tidak seperti ibadah lain yang dilakukan di hadapan manusia, tahajud dikerjakan dalam kesendirian, di saat semua orang terlelap. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, dan tidak ada pengakuan. Karena itulah, tahajud menuntut keimanan yang tidak bergantung pada penilaian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa solat malam adalah solat yang paling utama setelah solat wajib. Keutamaan ini tidak akan terasa bagi hati yang imannya lemah. Orang yang imannya belum kuat akan merasa bahwa tahajud hanyalah beban tambahan, bukan kebutuhan. Ia akan berpikir, tanpa tahajud pun aku tetap muslim, sehingga tidak ada dorongan kuat untuk bangun di malam hari. Keikhlasan menjadi ruh utama dalam solat tahajud. Ibadah ini benar-benar murni antara hamba dan Robnya. Jika masih ada keinginan untuk dipuji atau dianggap soleh, maka tahajud akan terasa berat dan cepat ditinggalkan. Namun jika dilakukan semata-mata karena Allah, tahajud justru menjadi waktu paling dirindukan. Karena di sanalah seorang hamba bisa mencurahkan segala keluh kesahnya tanpa batas. Orang-orang yang menjaga tahajud adalah mereka yang yakin bahwa Allah melihat setiap tetes air mata dan mendengar setiap doa yang terucap di malam hari. Keyakinan ini tidak lahir secara instan, tetapi tumbuh dari iman yang dipupuk dengan ilmu, zikir, dan muhasabah. Semakin kuat iman seseorang, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah, dan semakin besar keinginannya untuk mendekat melalui tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah contoh tertinggi keimanan dan keikhlasan dalam tahajud. Padahal beliau telah dijamin ampunan dosa oleh Allah, namun tetap berdiri lama di malam hari hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa tahajud lahir dari iman yang penuh cinta, bukan sekadar rasa takut. Tanpa iman yang kuat dan keikhlasan yang tulus, solat tahajud akan sulit dipertahankan. Namun ketika iman telah mengakar di hati, tahajud bukan lagi sekadar ibadah sunnah, melainkan kebutuhan ruhani yang tidak bisa ditinggalkan. Dari sinilah kita memahami bahwa kemampuan bertahajud bukan hasil kekuatan fisik semata, tetapi buah dari iman yang hidup dan hati yang ikhlas. 3. Godaan dunia yang besar. Kehidupan dunia dengan segala bentuk kesibukan dan kenikmatannya menjadi salah satu penghalang terbesar bagi seseorang untuk menegakkan solat tahajud. Dunia menawarkan hiburan, kenyamanan, ambisi, dan target-target yang seakan tidak pernah selesai. Sejak pagi hingga malam, pikiran manusia dipenuhi oleh urusan pekerjaan, ekonomi, keluarga, dan sosial, hingga ketika malam tiba, tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah untuk beribadah. Dalam kondisi seperti ini, tahajud seringkali menjadi korban dari gaya hidup yang terlalu padat dengan urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kecintaan berlebihan terhadap dunia adalah pangkal kelalaian hati. Ketika dunia terlalu dicintai, hati menjadi berat untuk berpisah darinya, bahkan hanya untuk bangun sebentar di malam hari. Pikiran masih terikat pada urusan dunia yang belum selesai, rencana esok hari, atau kegelisahan akan rezeki, sehingga hati sulit khusyuk dan tubuh enggan bangun dari tidur. Godaan dunia tidak selalu berbentuk harta, tetapi juga kenyamanan dan hiburan. Banyak orang yang rela begadang berjam-jam demi tontonan, percakapan, atau media sosial, namun merasa berat untuk bangun hanya beberapa menit demi solat tahajud. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada kemampuan fisik, melainkan pada prioritas hati. Apa yang dianggap penting oleh hati akan selalu diberi waktu, meskipun harus mengorbankan istirahat. Orang-orang yang menjaga tahajud adalah mereka yang memahami hakikat dunia sebagai sesuatu yang sementara. Mereka sadar bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Kesadaran ini membuat mereka berhati-hati dalam menggunakan waktu malam, karena mereka tahu bahwa malam adalah kesempatan emas untuk mengumpulkan bekal akhirat yang tidak bisa digantikan oleh apapun di siang hari. Dalam hadis disebutkan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Makna hadis ini mengajarkan bahwa orang beriman tidak akan terlalu memanjakan diri dengan kenikmatan dunia.
karena ia menahan dirinya demi kenikmatan yang lebih besar di akhirat. Sholat tahajud adalah salah satu bentuk penahanan diri tersebut. Ketika seseorang memilih bangun untuk ibadah daripada larut dalam kenyamanan dunia. Ketika seseorang mampu mengendalikan godaan dunia, ia akan merasakan kebebasan batin yang luar biasa. Dunia tidak lagi menguasai hatinya, melainkan ia yang menguasai dunia. Dari sinilah tahajud menjadi cahaya yang membersihkan hati dari ketergantungan berlebihan pada dunia dan mengarahkan jiwa untuk lebih mencintai akhirat. 4. Belum terbiasa dan kurang disiplin. Salah satu sebab utama mengapa banyak orang sulit menegakkan sholat tahajud adalah karena belum terbiasa dan kurangnya kedisiplinan dalam menjalani rutinitas ibadah. Tahajud bukanlah ibadah yang bisa dijaga hanya dengan niat sesaat, tetapi membutuhkan kebiasaan yang dibangun secara perlahan dan konsisten. Tanpa pembiasaan, bangun malam akan selalu terasa berat, meskipun seseorang memahami keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Prinsip ini sangat relevan dalam tahajud. Banyak orang ingin langsung mengerjakan tahajud dengan rakaat yang banyak, doa yang panjang, namun gagal mempertahankannya karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan. Akhirnya, semangat yang besar justru berujung pada kelelahan dan meninggalkan ibadah tersebut. Kurangnya disiplin waktu tidur juga menjadi faktor penting. Seseorang yang terbiasa tidur larut malam tanpa kebutuhan yang jelas akan sangat sulit bangun di sepertiga malam terakhir. Padahal, orang-orang soleh sangat menjaga waktu tidurnya, karena mereka memahami bahwa kesiapan bangun malam dimulai sejak sebelum tidur. Disiplin dalam mengatur waktu tidur adalah bagian dari kesungguhan dalam menjaga tahajud. Membiasakan tahajud berarti melatih tubuh dan jiwa untuk patuh pada jadwal ibadah. Pada awalnya, tubuh akan menolak dan merasa berat, namun seiring waktu, bangun malam akan menjadi hal yang lebih mudah. Bahkan, bagi sebagian orang yang telah terbiasa, tidak bangun tahajud justru terasa ada yang kurang dalam hidupnya, seolah kehilangan sesuatu yang berharga. Disiplin juga berkaitan dengan manajemen niat dan tujuan. Orang yang tidak memiliki target ibadah yang jelas akan mudah tergelincir oleh rasa malas. Sebaliknya, orang yang menetapkan niat untuk bangun walaupun hanya 2 rakaat akan lebih mudah menjaga konsistensi. Dari sinilah kebiasaan kecil akan berkembang menjadi amalan besar yang istiqomah. Ketika tahajud telah menjadi kebiasaan, ia tidak lagi dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Bangun malam bukan lagi sekadar rutinitas, tetapi momen perjumpaan yang dirindukan dengan Allah. Inilah buah dari pembiasaan dan disiplin yang dijalani dengan sabar dan penuh kesadaran. 5. Karena tahajud adalah ibadah orang-orang terpilih. Sholat tahajud bukanlah ibadah yang Allah berikan taufiknya kepada setiap orang. Ia adalah ibadah yang menuntut kesiapan hati, kejujuran iman, dan kesungguhan dalam mencari ridho Allah. Oleh karena itu, hanya orang-orang tertentu yang dipilih Allah untuk mampu bangun di sepertiga malam terakhir. Pemilihan ini bukan berarti Allah bersikap tidak adil, melainkan karena Allah Maha mengetahui hati-hati hambanya dan mengetahui siapa yang benar-benar ingin mendekat kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah secara khusus memuji orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya demi berdoa dan bermunajat kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Pujian ini menunjukkan bahwa sholat tahajud bukan sekadar ibadah sunnah biasa, melainkan ciri khas hamba-hamba pilihan yang memiliki hubungan istimewa dengan Allah. Tidak semua orang memiliki kerinduan seperti ini, karena kerinduan tersebut adalah anugerah yang Allah tanamkan di hati orang-orang tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Keutamaan ini menempatkan tahajud pada posisi yang sangat tinggi dalam timbangan amal. Orang-orang yang mampu menjaganya adalah mereka yang Allah beri kekuatan iman dan kesadaran akhirat yang mendalam. Mereka memahami bahwa malam adalah waktu paling jujur, ketika topeng dunia terlepas dan hati berbicara apa adanya di hadapan Robnya. Orang-orang yang terpilih untuk tahajud biasanya memiliki kesadaran yang tinggi tentang kelemahan diri dan besarnya kebutuhan mereka kepada Allah. Mereka tidak merasa cukup dengan amal-amal lahiriah semata,
tetapi merasa perlu memperbaiki hubungan batin dengan Allah. Kesadaran ini mendorong mereka untuk bangun di malam hari, bukan karena merasa suci, tetapi karena merasa sangat membutuhkan ampunan, petunjuk, dan rahmat Allah. Menjadi bagian dari orang-orang terpilih bukanlah tujuan untuk dibanggakan, tetapi amanah yang berat. Tahajud bukan tanda bahwa seseorang lebih baik dari yang lain, melainkan tanda bahwa Allah sedang menguji kesungguhan dan keistiqomahan hambanya. Banyak orang mampu bangun sekali atau dua kali, tetapi hanya sedikit yang sanggup menjaga tahajud dalam jangka panjang, karena konsistensi adalah ujian terbesar dari ibadah ini. Meskipun tahajud adalah ibadah orang-orang terpilih, pintunya tetap terbuka bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mengetuknya. Setiap orang bisa memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan ini. Ketika seseorang terus berdoa, berusaha, dan memperbaiki niatnya, Allah bisa saja memilihnya dan memberinya kenikmatan bangun malam. Karena pada akhirnya, kemampuan bertahajud bukanlah hasil kekuatan diri, melainkan karunia dan pilihan dari Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, solat tahajud pada akhirnya mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan dengan Allah tidak diperoleh dengan cara yang mudah dan instan. Ia menuntut pengorbanan, kesungguhan, serta keberanian untuk melawan diri sendiri. Ketika banyak manusia memilih terlelap dalam kenyamanan malam, tahajud justru mengajak seorang hamba untuk bangun, bersujud, dan mengakui seluruh kelemahan di hadapan Robnya. Dari sinilah lahir ketulusan, kerendahan hati, dan kejujuran iman yang tidak dapat dibentuk oleh ibadah yang hanya bersifat lahiriah. Ketika seseorang belum mampu menjaga tahajud, hendaknya ia tidak merasa putus asa atau merasa jauh dari rahmat Allah. Justru kesadaran bahwa tahajud itu berat adalah tanda bahwa hati masih hidup dan rindu kepada kebaikan. Teruslah berdoa agar Allah membukakan pintu taufik, memperbaiki niat, dan menguatkan langkah sedikit demi sedikit. Karena Allah tidak melihat seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita berjalan menujunya. Semoga kajian ini tidak hanya menjadi bacaan, tetapi menjadi cermin bagi diri kita masing-masing untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, terutama di waktu malam yang sunyi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dipilihnya untuk bangun di sepertiga malam terakhir, melapangkan dada dengan tahajud, menguatkan iman dengan munajat, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.